Salawat beserta salam tercurah berlimpah selalu dan selamanya carilah kekasihnya baginda kita qudwatul alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, bersedia jalannya. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan, kesabaran di dalam meneladani apa yang telah Rasulullah teladankan di dalam kehidupan beliau untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi kita surah Al-Ahqaf sudah ayat penghujung, ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latadhkiratan lil muttaqin wa innama lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Al-ayat. Wa innahu ayat Al-Quran, bahwa sesungguhnya Quran itu adalah latadhkiratun, betul-betul peringatan. Untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita berbicara tentang peringatan, sejenak kita berkontemplasi terhadap fenomena 2 tahun terakhir belakangan ini, bagaimana kondisi kita khususnya dan maka kenapa saya ajak berkontemplasi demikian? 14 abad yang lalu kondisi ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, min asmatis sa'a, tanda-tanda kiamat. Min asmatis sa'a, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Yang pertama adalah yataqarrabuz zaman. Yataqarrabuz zaman. Zaman semakin berdekatan. Zaman kemarin dengan zaman sekarang ya Pak. Namun cek orang Sunda mah waktu kasar nyerang. Kasar? Ya, apa nyerang lagi? Ya pada sama aja. 24 ya 24 jam juga. Cuma terasa cepat. Terasa? Baru kemarin hari Minggu udah minggu lagi. Baru kemarin bayar angsuran. Ada yang beda benar. Bukan bingung, nggak sama ini. Bukan itu sama-sama ini kita. Baru kemarin kita bayar angsuran, udah kata satu angsuran lagi. Cuma cepat. Baru kemana Ramadan, bahkan sekarang sudah masuk tanggal 5. Malam ini sudah masuk tanggal 5. Tanggal 5 bulan Rabiul Akhir, Jumadil Akhir. Sudah tanggal 5 Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan. Insyaallah itu tanggal 13 April. 13 April adalah satu puasa. Januari, Februari, Maret, April. Itu dengan 13 April sudah mau puasa lagi. Kalau kemarin bulan puasa terpaksa tidak mudik, Ramadan kemarin tidak mudik ya. Sedang nggak mudik lagi nggak? Kalau ada di sekolah. Ini kerasa ya. Baru kemarin Ramadan sudah Ramadan. Ini sudah yang orang bersama. Sudah yang apa?
waktu semakin cepat. Padahal sama aja. Itu merupakan sama. Ini adalah merupakan peringatan bagi kita supaya betul-betul memanfaatkan waktu itu. Intinya adalah itu, memanfaatkan waktu. Jangan sampai dari waktu ke waktu berganti. Jangan sampai ada jeda atau kosong daripada amal soleh. Banyak amal soleh, banyak amal soleh, amal soleh, tapi amal soleh yang bernilai panjang. Itu namanya, kalau kita beramal soleh panjang, itu namanya futuristik. Futuristik. Itu namanya futuristik. Kalau apa namanya, kata Nabi itu, ketika Nabi membaca surah Alhamdulillah takatsur hatta zurtumul sahabat Nabi kata ini menyebut masalah harta. Kata Nabi qala madam mali hartaku. Kata Rasulullah, anak kata kamu tidak punya harta kecuali 3. Ma'akalata fa'agaita, apa yang kamu makan busuk habis. Habis kan? Fa'agaita, yang kamu pakai lapuk, yang kamu makan busuk, yang kamu pakai lapuk. Yang kamu sedekahkan fa'agaita, itu yang apa? Sedekah. Itu namanya orang yang sedekah, itu namanya futuristik. Beli apa itu? Praktik. Ya, coba praktik itu semeter. Berapa semeter? Semeter? Gak mahal kan? 2 meter. Tapi pengalaman pribadi ini berbagi kebebasan jalan untuk pemakaman umum. Jadi itu dulu dari mesin saya ke pemakaman umum itu dingin Pak. Sebelah yang makam mayat itu di atas tembok irigasi, sebelah lagi kucuprakan musuhan. Apa kucuprakan? Pemanfaatan Indonesia dan Ibu dari. Kalau makam mayat yang belah kiri itu menginjak fondasi irigasi, yang sebelah kanannya kucuprakan apa sih ini disiapkan? Di saya irigasi seokan, cuma sebelahnya bersih. Itu perjuangan itu yang harus dilunasi itu dibebasin itu panjangnya 60 meter. Panjang 60, lebar 1. Gimana caranya? Udah saya berdiri di masjid. Siapa warga yang mau apa? Udah kalau kamu beli 60 meter, semeter aja deh. Nah sekarang ini semeter dari orang pusat keluarga berapa? Semeter dari orang pusat keluarga itu dia semeter minta 100.000. Satu meter minta 100.000. Berarti 60 meter 6 juta. 6 juta saya kasih ke jamaah masjid Islam. Alhamdulillah ada yang bisa keluarga semeter. Wakafnya cuma semeter berapa? 100.000 kasih sekat. Pas nggak beli? Ternyata tidak ada yang tidak ada yang berapa. Ini nggak ada yang berapa. Bismillah semester ada ya. Rumah ini bangunan berapa kali meter? Kalau digorongkan berapa meter? Harga 1 meter berjuta umpama. So 1 meter yang pada 1 kakak atau 1 blok itu gimana caranya? Nggak susah kan? Itu nanti ide bakalan. Itu namanya tulis. Punya pandangan ke depan. Oleh karenanya, karena zaman ini semakin cepat, jatuh ke zaman, maka jangan sampai kita itu kosong dari apa? Dari amal, karena waktu cepat. Lalu yang kemudian ini prediksi nanti, yang pelajaran
tadkirah peringatan dari Quran apa? Wa yubadul ilmu diangkat. Ilmu diangkat. Subhanallah, kalau ilmu diangkat berarti apa? Ilmu diangkat. Gimana cara angkat ilmu? Maka kata Nabi Fudu ambil oleh kalian ilmu qabla ayat apa? Sebelum penduduk pergi qalu. Sahabat bertanya, wa kaifa yantabul ilma ya Nabi Allah? Bagaimana ilmu itu pergi? Qala inna dhahabal ilmi ayat hamalatuhu. Perginya ilmu adalah perginya yang membawanya. Berarti kalau yang membawanya pergi artinya meninggal. Berarti ilmu juga meninggal. Maka apa yang sudah dilakukan dulu? Ambil. Ini adalah pentingnya regenerasi. Penting lagi, penting. Karenanya bapak-bapak semuanya, ini kalau kita baca berita di tahun 2020 aja para ulama kiai yang meninggal itu ada sampai 234. Sekarang sudah masuk per Januari, dari tanggal 1 sampai sekarang sudah berasa. Pulau Bogor, Pak Bogor, Bapak berwarna sendiri, bahkan guru saya Habib Ali bin Abdurrahman Asgar, beliau adalah guru saya. Guru saya banyak meninggal. Seperti ini, paku bumi sudah pada mereka. Wajah. Oleh karenanya ini guru masih ada masih ada. Masih ada. Ada yang dalam ilmu ambil. Ini pentingnya regenerasi itu penting. Maka ini kadang-kadang ada sebuah ketimpangan dalam hal regenerasi. Contoh, kita ini kan menentukan demokrasi. Ada pilkades, pilpres. Kadang-kadang incumbentnya masih ada, calonnya pilkades contoh. Yang incumbent aja masih ada, udah ada pesaingnya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 kan? Bisa 5 pesaingnya. Padahal incumbentnya masih ada, pesaingnya dan banyak. Pilgub, pesaingnya banyak juga. Pilgub sama juga, pilpres sama juga, ada pesaingnya. Padahal incumbentnya masih ada. Tapi kalau kiai meninggal artinya jadi. Bahkan kalau kiai meninggal itu ibarat bocor yang susah ditangkap. Bocor yang susah ditangkap bisa. Kalau kiai meninggal bisa. Oleh karenanya inilah pentingnya regenerasi. Bagaimana doa Nabi Ibrahim dengan keturunan. Karena ini melanjutkan estafet dakwah. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah ya Rabbana, berilah aku keturunan yang soleh. Ini pentingnya regenerasi. Kita punya anak, berarti anak kita adalah regenerasi. Cuma kalau kita berbicara regenerasi anak itu ada 3, ada hamid, sabik, lahir, hamid. Sabik, lahir, hamid generasi itu generasi yang datang dari anak. Kalau sabik berarti derajat orang tua dilampaui anak. Sabik anaknya, bapaknya tukang beca, anaknya S2 beasiswa, ayahnya tukang beca, tapi anaknya S2 beasiswa luar negeri. Berarti derajatnya kan? Derajat orang tua dilampaui. Dan yang kedua adalah sabik lahir itu lain father lain sah.
Namun cek orang Sunda mah uyah tara TS kalungkur padan. Bapak camat anak camat, bapak bupati anak bupati camat itu. Bapak kiai anak kiai camat. Yang paling perlu bilang yang ketiga, amit itu kehormatan orang tua dihancurkan sama anak. Coba lebih ya. Karena itu adalah merusak citra orang tua. Mau bibil maka robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina qurrata itu anak yang sedap dipandang. Kemudian kata Nabi dari min asyrati sana wa tadharul fitanu wa tadharul bermunculan fitnah-fitnah muncul berbagai macam fitnah muncul. Nah fitnah itu kan fitnah dunia, fitnah akhirat. Sekarang kita berbicara fitnah dunia, bermunculan musibah dan musibah Sumedang, Gunung Semeru, Majene, gempa, Kalimantan Selatan. Itu kalau nggak salah itu Kalimantan Selatan sampai 80%. Majene 5,9 skala. Sumedang nggak usah sampai korbannya berapa. Akan korban lebih banyak di Sumedang. Gunung kapal rusak. Ini bapak-bapak semuanya sering aja kita baca kalau biar jadi sebagai istimbat hukum wa inna sya'nughrikum fala syari wallahu wallahu yun illa rahmatan minna wa mata'an ila. Surat apa? Surat apa? Masih ayat berapa? Dibingung gitu. Ada yang kurang? Ada yang ada. Wa inna sya'nughrikum kata Allah, kalau saya berkehendak, nasya, kami berkehendak, nughrikum kami tenggelamkan mereka sungguh mereka pakai kapal, mereka tenggelamkan. Fala syari'allahu tidak ada yang nolong, tidak menolong, tidak ada. Kalau sekarang gempa bumi dulu siapa yang nolong? Siapa yang mencegah? Fala syari'allahu walahu yun, waktu tidak yang nolong. Oleh karenanya, buatan harukan berbagai macam fitnah berbunculan. Bagian pernyataan kita sebanyak apa? Lalu dia para bukan berloba ini, berloba ini banyak apa? Punya 5 tahun Allah zikir kepada Allah. Kemudian wayul qasyuha, wayul qasyuh itu dilemparkan rasa pelit ke dalam dada, ditancapkan rasa pelit sayang. Nah sekarang ini kan orang mana loh? Kalau untuk koya-koya, untuk glamor, jor-joran, betul nggak sih? Banyak kan begitu. Untuk koya-koya, untuk glamor, jor-joran. Sekarang destinasi wisata mana sih yang nggak perlu ada yang tidak ada COVID? Karena ada COVID aja dia beli. Benar. Coba kalau nggak ada COVID, destinasi wisata, kalau untuk koya-koya ya nggak salah, terus asal. Jadi kita bikin komparasi. Tapi kalau untuk kepentingan investasi akhirat, rada kurang hati ya. Rada kurang hati. Ya contoh kurang hati nantilah contoh. Namun orang Jumatan, nggak seketinggalan kita dikira. Kalau apa digeser ke. Kadang-kadang pura-pura saya. Ayah nanta, ayah karapat di ayah tak ada joko karena dilihatnya lah ya. Anu pink, anu biru, anu hijau, anu coklat, anu gula. Nah,
Perang yang sahaji ketika orang ngaluarkan duit. Jadi saya perang. Dengan siapa kita perang? Dengan diri kita sendiri perang. Mana dikaluarkan? Perang dengan siapa? Perang dengan diri. Ya kadang-kadang masih kalau ada maunya. Kalau kemauannya tidak tercapai, apa yang dia kasih tarik lagi. Ada yang begitu? Ada. Ketika ada maunya kasih, kemauannya tidak tercapai, apa yang dikasih diambil, ditarik lagi. Atau ada mereka aja begitu. Jadi kamu mereka. Maka subhanallah, kita sama apa? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yusbiquna ma anfaqu manna wa ada. Apa yang dia berikan dan semua tidak diikuti mana celaan wal ada tempatan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha ada. Omongan yang baik, sikap yang baik jauh lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan umpatan. Nasi mana nasi? Tuntungan. Siap, berdoa iman. Ada ujungnya? Ada ujungnya. Ada yang udah embelnya. Nasi mana nasi? Sudah. Maka kalau nasi, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, siapa orang yang menginfakkan hartanya dengan summa la yasbiquna manfaat. Apa yang dia berikan tidak diiringi dengan umpatan. Mana walaka? Lalu, itu kita jaga. Maka kata Nabi, apa yang dikeluarkan oleh tangan kiri nggak usah. Bagaimana kalau tangan kiri tahu nggak apa-apa kalau nggak mengurangi keikhlasan. Pak, bagaimana kalau memotivasi? Boleh. Motivasi. Saya semennya, kamu keramiknya ya. Ada semennya nih, kamu keramiknya. Semen udah, keramik udah. Pasir nih, saya pasirnya. Udah pasir, semen udah pada. Mau biar tukang. Udah kan kita tetap dikeroyok tuh. Udah jadi uangnya deh. Tapi bukan berarti membanggakan, bukan berarti membanggakan. Tapi apa? Nah, dari masalah ikhlas keikhlasan urusan mana? Urusan apa? Urusan bisa. Urusan hati. Maka yang dihukum di fikih mana? Lahir hukum di fikih mana? Lahir fikih. Lamun fikih lahir, hakkan tasawuf. Ada masalah fikih mana lahir? Pada kadang bahasa masalah tasawuf, masalah hati. Barang-barang terkomunikasi. Oleh karenanya, wa yulqa syukur ditanamkan rasa cinta dunia ke dalam hati, rasa pelit. Ataupun ditanggung doa. Bagaimana supaya jangan pelit? Maka orangnya sebelum hadis itu begini. Ada orang tumben-tumbenan biasanya ke masjidnya suka masuk ini awal waktu. Tumben-tumbenan biasa ke masjidnya masuk ini awal. Kata Nabi itu tumben-tumbenan. Nah, kalau minggu kenapa? Saya banyak utang. Malu ya. Panjangnya malah terasa. Kenapa panjang? Karena malamnya nggak bisa tidur. Malam nggak bisa tidur. Mikirin apa? Mikirin utang. Dan malunya saya terasa, takutnya saya terasa. Takut ada yang lagi. Malam nggak bisa tidur. Siang takut ada yang kata Rasul, mau nggak aku kasih doa? Mau ya Rasul. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa taqdi apa? Bangga? Belum apa nih? Sekarang apa dulu lupa juga.
Jadi kalau kita hati budak tulangnya gelisah, baca doa itu. Gelisah banyak. Berani. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari gelisah wal husni, sedih. Amin. Wa a'udzubika minal ajzi, lemah, jangan lemah. Kuat, strong. Kata Nabi, al-mu'min qawiyyin khairun min al-dhaif. Mukmin yang kuat, yang strong lebih baik daripada suka. Minal ajzi wa kasal, malas. Malas itu penyakit. Jadi penyakit malas itu harus dihilangkan. Macam-macam malas itu. Sebabnya tidur. Ada metode tidur. Dibaca sekarang kan? Soalnya ada 7 macam tidur, kebanyakan tadi. Lalu dia belum. Mana tidur yang boleh, mana tidur yang nggak boleh, ini masuk ini. Nanti masuk kepada malas dari tidur. Nanti ada tidur yang nggak boleh menyebabkan malas. Dan menyebabkan mampu tidur kapan? Kalau kayak nama 7 itu kita sih. Minal ajzi wal kasal. Minal jubni, ya Allah aku berlindung kepadamu. Penakut, takut. Jadi penakut berani. Jadi penakut, lanjut. Ya Allah, aku boleh jadi rasa takut. Maka umat Islam itu kayak tawon. Musuh jangan dicari. Ada musuh, jangan lari. Musuh jangan dicari. Ada musuh jangan cari musuh, jangan. Ya Allah, nggak boleh. Tapi kalau ada musuh, jangan lari. Bahkan kita lari dari medan perang itu utang. Lari dari medan musuh hukumnya musuh jangan dicari, ada musuh jangan. Azi uang kasar, minal jubni kasar kuat uang publik tidak pelit penyakit. Maka di dalam agama ada perintah zakat, infak, sedekah. Ada zakat, infak, sedekah. Itu artinya itu apa? Menghilangkan rasa pelit. Pelit itu bahaya. Minal jubni wal mughli wa a'udzubika min ghalabati dain. Masuk. Wa a'udzubika min ghalabati dain, ya Allah aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Lilitan hutang. Jangan sampai. Pokoknya hidup yang paling enak enggak punya hutang. Hidup yang paling enak. Hidup yang paling enak enggak punya hutang, saldo tabungan banyak, badan sehat. Apa lagi coba? Hutang terbuka, saldo badan sehat. Nggak sepakulah rasa dunia, rasa dunia. Ya mana sih mulai saldo nihil, ada masuk ATM, saldo ada tidak cukup, wah saja. Namun bola dari uang kok berbicara, kita jangan sampai hidup di bawah tekanan orang. Wakaf berbicara, jangan sampai hidup di bawah tekanan. Berarti jangan sampai hidup dijajah orang itu lah. Jangan sampai hidup itu dijajah. Nah ini oleh karenanya wayul qasyuh, tanamkan rasa nggak bersihkan dengan infak sedekah. Kemudian yang kelima min asyratis adalah wayaksur haraj. Namun cek orang Bogor kalau Pak bingung, Bapak bingung kalau Bapak bingung, banyak kebingungan, mau sekolah bingung, sudah masuk sekolah bingung, mau ujian bingung sih lulus, takut kalau lulus ujian bingung.
mau masuk sekolah mana, SMA mana, sudah masuk sekolah favorit, bingung bayarannya mana, udah tamat sekolah mau kuliah, bingung mau perguruan tinggi masuk mana, bingung, sudah masuk kuliah, bingung bayar semester, takut nggak sampai wisuda, disampaikan kepada wisuda beres, bingung juga kerja di mana, sudah kerja bingung juga kawin, terus kawin bingung, iya, saya kena bunga lima, terus bunga lima bingung agak bingungnya, ini Pak, kayak suruh banyak apa? Banyak di apakah agama tidak memberikan solusi? Pertanyaan, apakah agama tidak memberikan solusi? Pasti no. Agama memberikan solusi. Mana solusinya? Surat Al-Ayyub ayat 5 ayat 6. Apa solusinya? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Tiga solusinya. Pertama, ternyata Pak, kita punya kegemaran memberi itu solusi, solusi jalan kemudahan, makanya jangan takut miskin. Jangan takut miskin, jangan. Allah kan. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Baik. Artinya kalau kita punya kelapangan rezeki, tolong longgarkannya kesusahan. Kalau kita punya kebahagiaan, tolong bantu saudara kita yang sedih. Bantu. Maka Islam itu tidak mengenal partikularisme. Apa partikularisme? Islam tidak mengenal istilah partikularisme. Islam tidak mengenal egoisme, tapi yang dikenal oleh Islam adalah ihsan. Apa ihsan? Ihsan itu mengutamakan orang lain. Contoh, ketika terjadi perang Yarmuk itu adalah perang yang menentukan karena perang berada di luar zona Mekah. Di luar zona Mekah, ketika pasukan di bawah Khalid bin Walid untuk masuk ke area zona Rawi. Masuk Romawi. Kerjaan Romawi dia ada. Ada salah satu pasukan pemberani sebagai karena namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Namanya Abu Jahal, anaknya benar. Namanya siapa? Ikrimah dapat kabar dari Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Cek Khalid bin Walid, Ikrimah kamu jangan konyol. Terlalu apa namanya? Agresif. Terlalu agresif Ikrimah. Musuhmu siapa? Kamu nanti mati konyol. Maksudnya mati konyol, kamu mati konyol, nggak bisa. Pasukanmu kok tidak bisa saya menebus kesalahan saya. Menebus kesalahan saya, malu sama Rasul, malu sama Tuhan. Sebetulnya saya ingin memeluk Islam dari dulu karena ayah saya menghalang-halangi. Penghalang yang kedua adalah karena ayah saya meninggal ketika perang Badar, apa kebencian kepada saya. Tapi Muhammad ternyata tidak sekejap itu. Aku bisa memberi. Wah, masuk di Muhammad. Ketika perang usai, tergeletaklah 3 sahabat Nabi yang sudah lupa parah. Siapa dia? Aris, Ayas, Ikrimah. Kemudian salah satu yang 3 ini minta air.
Itu Haris minta air. Dia sodorkan ke Haris karena diminta air. Ketika dia mau ngambil minum, dia noleh ke kawannya. Ayas, kata Haris, kayaknya Ayas lebih butuh daripada saya. Kasih ke dia. Pas Ayas mau ngambil, mau minum airnya, dia tengok kepada Ikrimah. Kayaknya Ikrimah lebih butuh daripada saya. Kasih ke Ikrimah. Kasih. Pas mau dikasih ke Ikrimah, ada Lisa. Ada Lisa, ini gimana? Terusin. Benar nih? Sepakat. Maksudnya ada Lisa di sana bukan? Nah, ada bukan lagi kan ada Lisa, bukan gitu. Ada Lisa. Nah, pas mau dikasih ke Ikrimah, meninggal. Yang mengasihkan balik lagi kayak yang pertama. Siapa? Haris. Haris juga sudah meninggal. Balik melanjutkan ke Ayas, meninggal. Tiga-tiganya meninggal dan tidak seteguk pun air diminum. Karena apa itu? Sing kira-kira kita bisa begitu ya? Singkat, nggak ada terus. Itu dalam kondisi genting, dalam kondisi genting aja masih bisa. Apa bisa itu? Mengutamakan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Maka yang disebut orang penting adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Itu orang penting. Terpenting itu orang penting itu adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Sekarang bagaimana? Mementingkan kepentingan pribadi, mengorbankan kepentingan orang. Kira-kira begitu kemana? Itu orang penting gitu. Jadi yang namanya orang penting itu adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Makanya lamun kurang jadi tokoh wayahna berarti awak kurang dan wayah jadi keluarga orang. Itu mah komitmen. Itu benar. Kalau kita menjadi seorang tokoh, berarti kita bukan milik keluarga saja. Berarti kita milik Mira, milik rame-rame. Itu bukan Mira. Jadi milik rame. Kita itu bukan hanya milik keluarga saja, bukan keluarga kita aja yang diurusin itu maksudnya, tapi keluarga orang lain juga kita urus. Itulah komitmen sebagai tokoh. Maka wajah dia tokoh. Tengah penting, tengah penting, agar menyemangkan. Ya wajah ada beberapa guru. Pak, meninggal apa kain apa? Pak meninggal ini gimana? Orangnya meninggal rumahnya jauh. Terus mau dikubur di mana? Jadi tanahnya gimana? Aduh. Pada tahu pakai jadi nanti. Kerasa apa ya? Karena rasa kan? Itu gimana nih gimana? Ya karena kita sebagai tokoh punya komitmen. Kita harus apa namanya? Ini berarti itu pertanda bahwa kita adalah orang penting. Jadi orang penting itu adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Ini kepentingan pribadi kita. Kepentingan siapa? Kepentinganmu. Berarti untuk apa nih? Ini harus menjadi skala prio. Harus menjadi skala prio. Karena siapa tahu yang jadi syafaat dari harta kita di mana? Maka nanti di yaumil kiamat seseorang itu yadilu tahta diri sedekatihi. Nanti seseorang itu akan dipayungi oleh sedekahnya. Jadi sedekah jadi payung. Tahta diri sedekatihi. Orang itu akan dipayungi oleh apa?
oleh sedekahnya. Jadi sedekah nanti jadi payung. Bukan jangan kamu. Nah tadi solusinya fahman atau wat tako. Solusi itu wat tako itu gimana? Wat tako itu kalau sederhananya kalian itu wat tako itu hidup merasa diawasi oleh Allah. Benar-benar begitu. Hidup merasa diawasi oleh Allah. Contoh hidup merasa diawasi oleh Allah dan selalu jujur puasa. Orang puasa, Bapak puasa. Ketika siang hari Bapak minum, ketika siang hari Bapak haus, ada di rumah Bapak masuk ke dapur, ada air. Bapak lapar, ada makanan. Tapi Bapak nggak minum, sungguh pun haus. Bapak nggak makan, sungguh pun lapar. Kenapa? Kita nggak bohong. Nggak bohong dengan siapa? Dengan Allah. Karena merasa apa? Merasa dia masih itu hikmahnya puasa. Hikmahnya puasa berarti merasa diawasi. Coba Pak, kalau puasa ini tertanam menjadi style life sekarang. Puasa itu menjadi style life, puasa itu menjadi karakter, puasa ini menjadi tabiat, Jika polisi dia baru santai, polisi santai hakim, udah urusin dana aja pada jika ada hakim biasa santai, polisi santai, jaksa santai, itu yang mana masalah ada? Kenapa sadar? Karena sudah merasa diawasi oleh Allah. Jika pelanggaran lalu lintas semakin kecil. Karena apa? Merasa diawasi. Jika mah pantau gitu dikunci. Udah kita pernah. Tapi pas sekarang mah enggak. Orang-orang begitu cuma gerbangnya kunci. Depan pintunya juga dikunci. Ada pintu kayu, pintu besi. Sebab pintunya kan ada pintu ya. Depan pintu besi. Jendela dikunci. Dalam jendela teralis lagi, teralis. Digembok lagi teralis. Di kamar dikunci lagi. Kenapa ya? Karena itu sudah tidak rasa amannya hilang. Kenapa rasa aman hilang? Karena memang orang sudah banyak tidak merasa diawasi oleh Allah. Maka fa'man atau wattaqo. Ya kalau tadinya wasadaqo yakin akan janji Allah. Yakin dengan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah terbebas dari sifat kemusyrikan, Allah terbebas dari sifat kemunafikan. Bebas. Allah bebas dari sifat musyrik, Allah bebas dari sifat munafik. Bebas. Maka harus yakin apa yang terjadi. Allah dari orang pas Abu Bakar ada jauh dari. Maka suatu hari ketika terjadi perang, Allah diperang. Jadi Rasul Abu Bakar itu bikin kerja tuh pada kermane, pada keluarga mana, untuk apa? Untuk keluarga mana? Apa dia bilang? Dia Rasulullah, aku, keluargaku sudah aku titipkan sama Allah. Belum menjawabnya ya teman-teman. Masih jauh kita masih jauh. Ya paling tidak ulah korek-korek, ulah bakhil. Selalu pakai teh goreng terus. Pakai kredit. Aduh. Ya harus punya toleransi, harus punya sense of responsibility. Itu punya sense of kita nggak punya rumah. Kita betul Bismillah kita rumah. Yuk. Siapa tahu dari ini yang akan menjadi menghantarkan kita bertemu dengan. Kalau kita kan kata maka sama orang yang benar berjustice, hati-hati. Siapa tahu punya amal soleh. Siapa tahu yang dua rakaat hatinya menghubungkan dia kepada Allah. Kita jangan tergantung untuk hadis.
Umpama ada orang yang yakin bahwa nolak kita, walaupun coba-coba ini jadi Aisyah. Namun orang sudah tunggu lahir Aisyah. Apalagi Aisyah? Timbang terima kenapa Aisyah? Ya kita itu sama harus pas sabuk, apa tersabuk? Lapang dada. Jadi dadanya 2 kali lapangan bola. Udah, lapang dada tersabuk. Harus tersabuk. Jadi apa jangan namun jadi tokoh hubungan apa hubungan? Cimpan mengerjakan hubungan apa? Apa hubungan? Lalu jadi tokoh hubungan apa hubungan? Kita kasih bunga ada, gitu aja kasih bunga ada. Ada ngambek, ada ngambek, ada beres itu masalah. Apa bapak itu lah? Jangan apa baper itu jangan. Ya walaupun juga kita ngurusin, kalau jadi tokoh baper ya masalah uang itu nggak beres. Ya jangan terus dulu diintimidasi, dihina, dianjur, santai aja. Yang penting kontesnya on the track. On the track, apa on the track? Ya berarti di dalam jalur aja, udah on the track aja, no problem orang. On the track, tidak kiri, tidak kanan, on the track kita lurus. Ada kalau begini-gini itu biasa. Maka gini, sebagai penutup, ketika kita ngurusin kepentingan orang, kayak seseorang pergi ke sungai bawa jalan, bawa jalan, dan berjalan ke sungai mengapain tujuannya? Ngambil ikan, lemparlah dia jalan ke bus, tarik, posisi Allah yang nyangkut, ayah tuyul, ayah legang awi, ayah dia sendal, disebutin aja apa itu tarik gitu. Legang awi apa? Pak Indonesia kan kawan tim apa legang awi? Tahu nggak legang apa? Baku yang apa? Coba legang apa legang? tebal bambu. Coba Indonesia kenapa? Ranjau lah kira-kira. Coba legang awi lah. Pasti awal itu jalan ikan, ada ranjau legang awi, anak kuyup, apa yang kepiting, rawon. Anak ikan ada cuma udah. Ya kecil-kecil. Tujuannya kita adalah ngambil ikan. Ini kan kecil-kecil udah apa? Artinya begini, kita nggak gejala ini maksudnya. Ternyata tipikal manusia kayak tadi. Ada tipikalnya pas kuyup. Tahu tipikal pas kuyup? Apa kuyup? Jadi sawah, petani udah rapi-rapiin sawah, udah sopong, jebol sawahnya, kuyup, waduh. Kadang-kadang ada orang mental kuyup. Sebagai mental kepiting, ada orang mental kepiting. Ada juga orang mental regang awi. Oh, nggak regangan. Ada yang seperti kita nggak ngalah. Merusak lagi ya nggak cuma nambah tempat. Orang sudah tak jalan, memang dia sih merusak sih nggak cuma tempat aja. Itu pasti ada. Masih ada itu. Ada yang beraya, ada juga memang tujuannya kita ikan. Ikannya apa? Tapi kecil. Tapi fokus terhadap tujuannya. Ada benar lagi kita buang. Ada kuyup, buang. Ambil ikannya. Ya suruh ke 2.000, 10.000 ambil aja. Jadi barokahnya. Oleh karenanya Bapak, itulah hidup. Jadi jangan kita merasa bebas dari persoalan. Al-Quran sudah menjawab wa innahu la tadhkiratan lil muttaqin, bahwa Al-Quran tadhkir ringan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang takwa. Nah, sekarang bagaimana menyikapi Quran? Nanti Quran itu akan terbelah. Terbelahnya seperti apa? Maksudnya begini. Ini kalau nggak beres, saya persepsi saya tanggung. Di dalam surat Fussilat ayat 44.
Qul huwalladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama Quran itu bagi orang yang beriman hudan, petunjuk, arahan, dan sebagai guide, wa shifaa'un sebagai obat. Jadi kalau bapak kering baca Quran, insya Allah kering. Kering yang baik baca yang baik. Kering yang baik baca dengan kamal orang jadi siapa? Iqra'ul Quran, wa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Akan berikan tolong. Jadi bagi yang beriman Quran itu dia hudan, petunjuk sebagai guide dan mengantarkan kita bertemu karena teman yang paling setia Quran. Di dalam kubur Quran nemenin. Menyeberang di batas siratal mustaqim Quran nemenin, sampai surga Quran nemenin. Maka sahabat yang paling setia Quran. Awas, sahabat yang setia. Harus kita temenin oleh kita sampai kita baca Quran. Walladzina la yu'minun, bagi orang yang tidak beriman, apa Quran fi adhanihim waqra, dina jelina teh. Tahu. Suka enggak mau dengar. Udah dengar ceramah. Panas kan. Kedua, wa huwa 'alaihim mereka jadi tulis. Enggak mau diperingati oleh Quran. Kenapa? Karena dia beriman. Maka kita sebagai hamba yang beriman jadikanlah Quran sebagai guide penyelamat. Karena Quran adalah sahabat setia. Maka sehari semalam berapa jam? 24 jam. 24 jam kalau baca Quran satu juz butuh waktu berapa lama? Satu juz. Butuh waktu berapa lama? Butuh 1 jam. 1 jam aja. Kalau setengah juz berapa? Lebih banyak lagi. 30 menit. Oke lah. Karena kata Nabi, ahabul a'mal indallah adwamuha wa iqamah. Perbuatan yang disukai oleh Allah dawamnya cukup sedikit tapi dawam. Setengah juz sehari. Setengah juz berapa menit waktu? 30 menit. 20 sehari semalam 24 jam. 24 jam diambil 30 sisanya lo pakai deh, masih banyak kan? Anak saudara pakai banyak. Jadi hitungan 1,5 juz saja 30 menit. Setengah juz saja 30 menit. Saya semalam 24 jam. Berarti 24 jam 24 diambil 30, sisanya berapa? 23,30. Masih kamu baca juga? Jadi coba sisihkan 30 menit. Boleh taruh setelah subuh kan, boleh taruh setelah maghrib kan, yang penting jangan sampai sehari lolos nggak baca. Setengah juz. Insya Allah Pak, kalau dalam setengah juz 2 bulan khatam. 2 bulan khatam. Jadi per 2 bulan sekali khatam. Nikmat nggak Pak? Nikmat. Hari mau itu udah pulang capek. Tidak ada ini gitu. Nikmat. Coba lagi. 24. Disingkat. Baca WA, baca Facebook, baca Instagram, tidak lagi baca Quran, itu duduk terus. Baca Facebook, baca buka Instagram, buka WA, buka Bip sekarang baru ya, yang produk Turki itu ya. Coba berbelum bumi. Nah ini lama mana itu? Lama mana waktu kita pakai? Di dalam baca Quran sebagai Alhamdulillah nggak sedang udah. Oleh karenanya kalau maka semuanya jadikan Quran sebagai akan menyelamatkan Allah. Baik, jangan tinggal. Kalau ini jadi siapa? Syafi'an di asal. Jadi penolong. Untuk siapa yang tolong di Quran? Yang membaca. Kalau mau baca Quran, jangan sampai cerita orang tinggal gagal pernah
berapa? 30 menit dari 24 jam gitu aja deh. Ada rada-rada. Sisihkan 30 menit dari 24 jam sisihkan. Biar seimbang. Ya, seimbang. Sebetulnya sih enggak. Misalnya saya sholat paling 5 menit. 5 menit sholat. Sehari semalam berapa menit? 24. Ya, kalau 5 waktu hanya 25 menit. Kira-kira sholat 25 menit. Jadi supaya apa namanya? Muncul kesadaran di dalam penggunaan waktu itu. Karena apa tadi? Ya takorobusan. Kembali lagi, ya takorobusan. Waktu semakin dekat semakin jauh. Ini saja bapak-bapak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk pribadi saya, umumnya